Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat IDEA? Semoga kita senantiasa mendapatkan nikmat kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih telah menonton, memberikan like, share dan subscribe channel kami. Kali ini kita akan membahas sekelumit tentang sakit kepala. Sakit kepala rupanya sudah sangat banyak mengganggu aktivitas keseharian banyak orang, sehingga penting untuk mengetahui penyebab dan penanganannya. Saya Dr. Anas Ahmad, kembali lagi dalam IDEA Channel, Inspirasi Dr. Anas. Sahabat IDEA, sakit kepala adalah rasa sakit atau nyeri di kepala yang bisa muncul secara bertahap atau mendadak. Sakit kepala dapat muncul di salah satu sisi kepala, terpusat di titik tertentu, atau menyebar hingga ke seluruh bagian kepala. Sakit kepala bisa terasa ringan hingga berat dan dapat berlangsung beberapa jam hingga berhari-hari. Sakit kepala bukan hanya disebabkan oleh penyakit tertentu, tetapi dapat juga disebabkan oleh beberapa hal-hal yang menjadi kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Yang pertama, poin penting yang dapat menyebabkan sakit kepala, sahabat IDEA, yang pertama adalah mengkonsumsi alkohol. Yang kedua adalah mengkonsumsi kafein yang berlebih. Yang ketiga, kebiasaan makan terlambat. Yang keempat adalah kurang tidur. Yang kelima, mengikat rambut terlalu ketat. Yang keenam, mengalami gangguan penglihatan. Yang ketujuh, pada posisi leher yang kurang nyaman. Yang kedelapan adalah kondisi stres. Dan yang kesembilan adalah situasi di mana kita mengalami dehidrasi. Ini 9 poin penting yang bukan merupakan penyakit, tetapi merupakan suatu kondisi yang dapat menyebabkan sakit kepala yang kita kenal dengan sakit kepala primer. Sementara sakit kepala sekunder itu terjadi akibat penyakit tertentu yang mengaktifkan saraf nyeri di kepala. Kondisi ini tentu dapat dipicu oleh sejumlah penyakit seperti sinusitis akut yang ada pada area wajah dekat dengan hidung. Lalu kemudian ketika kita mengalami flu dan demam, sakit gigi, infeksi telinga, cedera kepala ya atau cedera otak, lalu kemudian hipertensi, tumor otak ya, stres, keracunan zat kimia dan lain-lain. Ini adalah merupakan contoh-contoh penyakit yang dapat menyebabkan sakit kepala yang kita kenal dengan sakit kepala sebagai penyebab sekunder dari penyakit. Nah, gejala sakit kepala adalah nyeri di kepala yang bisa menyebar sampai ke wajah kita, ke leher, sampai ke bahu. Ya. Nyeri juga mungkin bisa lebih dominan di bagian kepala tertentu, ya, seperti di bagian dahi, atau di bagian kepala depan, bisa juga di bagian kepala bagian belakang, atau hanya di ubun-ubun saja. Ya, ini bisa juga pada sisi kepala sebelah kiri atau sebelah kanan atau bagian-bagian lain dari kepala. Nah, sahabat IDEA, segera periksakan diri ke dokter apabila sakit kepala disertai dengan muntah. Ini penting ya, kata kuncinya bahwa apabila sakit kepala disertai dengan muntah, leher kaku, kemudian gangguan penglihatan, bicara kacau, linglung atau kejang, maka segera periksakan diri ke dokter. Keluhan tersebut bisa saja bisa menjadi gejala dari penyakit-penyakit yang berbahaya. Nah, sahabat IDEA, pengobatan sakit kepala itu tergantung pada penyebabnya. Bila tidak ada gejala lain yang berbahaya, maka sakit kepala dapat diredakan dengan obat-obatan anti nyeri yang dijual bebas ya. Salah satu contohnya saya sebutkan paracetamol. Namun, bila sakit kepala dirasakan mengkhawatirkan, ya, apalagi disertai dengan gejala-gejala lain yang saya sebutkan tadi di awal, maka segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang sesuai. Untuk mencegah sakit kepala akibat perilaku sehari-hari, terapkanlah perilaku hidup yang sehat. Misalnya beristirahat yang cukup dan rutin berolahraga. Sedangkan jika sakit kepala disebabkan oleh penyakit tertentu, tentu upaya pencegahan yang terbaik adalah dengan mengobati penyebabnya. Sahabat IDEA, itulah sekelumit tentang sakit kepala yang merupakan salah satu keluhan banyak orang. Semoga bermanfaat bagi kita semua sebagai upaya mendorong kesehatan masyarakat yang lebih baik lagi.
Bagi sahabat IDEA yang ingin bertanya atau berdiskusi, silahkan kirimkan pertanyaan ke kolom komentar channel YouTube kami di IDEA Channel atau kirim ke email dranasbeda@gmail.com seperti yang tertulis di bawah ini. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami. Demikian IDEA Channel bersama saya Dr. Anas Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.